Shalom, ini kita akan belajar dari teladan seorang janda miskin. Saudara, saya akan mengupas seorang janda miskin dari Markus 12 ayat 41 sampai 44. Saudara, janda ini datang tanpa suara dan dia tidak dikenal oleh siapapun. Tidak ada yang menyambut dia, tidak ada pelayan yang menoleh ke arahnya. Biasalah saudara ya, di mana-mana memang selalu ada yang suka milih-milih orang. Saya mau beritahu, dia hanya seorang perempuan tua yang rapuh, jubahnya lusuh, tapi langkahnya teguh. Di antara hiruk pikuk, semua orang memberi dari kelimpahan, tapi ada seorang perempuan membawa hanya 2 keping terakhir yang dia miliki. Dan 2 peser ini nyaris tak berarti di mata dunia saat itu. Tapi di surga itu adalah persembahan termulia hari itu, saudara. Tangannya gemetar bukan karena takut, tapi dia tahu ini segalanya bagi dia. Janda ini tidak memberi dari sisa, dari kelebihan, tapi memberi hidupnya, semua yang dia miliki. Dia tidak memberi karena dilihat. Dia tidak tahu bahwa Sang Mesias Yesus Kristus sedang memperhatikannya. Dia hanya tahu bahwa matanya tertuju kepada Allah. Dan imannya tak terdengar, tapi bergema sekali. Bergema kekal, saudara. Dia tidak bersuara, tapi suaranya dicatat dalam kitab yang kudus. Saudara, karena yang dilihat Tuhan bukan besar kecilnya pemberian, tapi dalamnya hati yang memberi. Saudara, bila kita mengeksposisi Markus 12 ayat 41 sampai 44, ada banyak latar belakang histori baik Allah pada zaman Yesus memiliki 13 kotak persembahan berbentuk trompet. Jadi saya harus bicara historis konteks ini. Dan para penulis Injil sering menggambarkan kontras antara kemunafikan orang Farisi dan kesederhanaan janda orang biasa. Saudara, koin leftah atau peser ini adalah mata uang terkecil dalam sistem Yahudi Romawi saat itu. Bila saya membahas struktur naratif dari ayat 41 sampai 44 ini dimulai di mana Yesus duduk dan Yesus mengamati cara orang memberi dan hanya janda miskin ini yang dia amati memberi 2 peser. Tetapi Yesus memanggil muridnya dan mengajarkan nilai iman dari tindakan janda ini. Dari ayat 41 sampai 44 ada makna ayat per ayat di mana Tuhan ternyata sangat memperhatikan motivasi kita, bukan nominal. 2 peser ini simbol pengorbanan dan totalitas dari janda ini. Ini sangat paradoks antara kerajaan Allah memberi bukan dari kelimpahan, tetapi dari kekurangan dengan iman. Saudara, ini punya makna teologis yang dalam bahwa Allah kita tidak menilai seperti manusia. Ketulusan hati itu lebih berharga daripada kemegahan lahiriah. Iman sejati itu diwujudkan dalam tindakan meski kecil. Saudara, kita juga bisa belajar janda Sarpat di 1 Raja-Raja 17. Jemaat Makedonia 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 juga janda nabi. Saudara, Tuhan memakai orang-orang yang tidak diperhitungkan dunia sebagai teladan dalam memberi. Dia tidak memakai para milioner, bilioner, pengusaha. Jadi kita gereja-gereja nggak usah jilat-jilat pengusaha, saudara ya. Tapi bukan berarti kita nggak suka sama pengusaha. Bagus, saya doakan semua jadi pengusaha sukses milioner, bilioner. Tetapi ini bukan soal jumlah, ini soal hati. Banyak juga orang kaya, sudah kaya, kaya ilmu, kaya hati, kaya harta. Dan sebaliknya, demikian saudara ya. Tapi mari kita belajar dulu dari teladan janda miskin ini. Ada 7 teladan yang bisa kita pelajari dari sini. Pertama, memberi dari kekurangan. Ini kepercayaan penuh kepada pemeliharaan Tuhan yang mendasari janda ini. Ini mengajar kita semua untuk hidup dalam iman, bukan kalkulasi. Kedua, mengutamakan hati, bukan penampilan. Ini maknanya Tuhan melihat ke dalam hati. Dunia melihat pencitraan, tetapi Tuhan melihat ketaatan. Ketiga, kita belajar tentang keteguhan di tengah kekurangan.
Ini punya makna bahwa iman tidak tergantung pada situasi ekonomi, apapun situasi ekonominya. Tetaplah memberi, melayani, dan setia sekalipun di masa sulit. Dan keempat, kita belajar tentang ketulusan dalam beribadah, saudara. Ini punya makna persembahan adalah penyembahan. Menginspirasi setiap orang, itulah yang menjadi penyembah yang sejati. Kemudian yang kelima, menjadi teladan yang tak disadari. Ini artinya kita tidak sadar bahwa kita sedang dilihat oleh Sang Guru, Yesus Kristus, Juru Selamat Tuhan kita. Jadi tindakan kita sekalipun tersembunyi, percayalah itu bisa menjadi khotbah bagi dunia, saudara. Dan yang keenam kita belajar kesetiaan tanpa sorotan. Kesetiaan tanpa sorotan. Ini punya makna. Kesetiaan itu tidak butuh panggung. Tuhan menghargai mereka yang setia sekalipun tanpa panggung. Jadi nggak perlu kau menjilat-jilat cari panggung, saudara. Ya nggak perlu berkecil hati kalau kau nggak diberi panggung. Itu biasa, saudara. Tuhan yang akan mempromosikan, memberi panggung. Jangan harap dari manusia. Jangan lihat manusia. Kau nanti kecewa. Oke. Dan yang ketujuh, kita berani belajar tentang keberanian mengosongkan diri. Ini punya makna dalam total surrender, saudara. Artinya ini mengajak setiap kita untuk hidup dalam penyerahan penuh. Namun perlu juga kita hindari dari janda miskin ini, eh, supaya kita jangan takut memberi dari kekurangan. Jangan tahan apa yang seharusnya kita beri. Ini mengajak kita percaya bahwa Allah, Jehovah Jireh, yang akan selalu mencukupkan. Jangan mengukur diri dari nilai duniawi, merasa nggak berarti karena yang kita miliki kecil. Nilai kita tidak diukur oleh jumlah, tapi oleh hati. Hati. Dan jangan ingin dilihat manusia. Ini godaan yang akan menginginkan kita supaya kita dipuji, saudara. Stop. Biarlah pemberian kita menjadi penyembahan, bukan pertunjukan. Penyembahan, bukan pertunjukan. Dua peser menggerakkan surga. Dilihat Tuhan. Inilah kisah iman yang tak terdengar. Memberi dari kehampaan. Dipenuhi oleh kemurahan. Saudara, dua peser ini menggetarkan surga. Di tengah sistem religius yang menekankan penampilan, Yesus menjadikan janda ini teladan sekalipun namanya tak dikenal. Dari sini kita belajar, Tuhan melihat bukan seberapa besar, tapi seberapa dalam kita memberi. Iman sejati bukan memberi dari kelimpahan saja, tapi bahkan ketundukan memberi dari kekurangan. Tindakan kecil ini bisa menciptakan dampak kekal di hadapan Allah. Saudara, saya ingat ada seorang ibu yang memberi uang terakhirnya untuk persembahan, dan Tuhan tidak pernah dipiutangi, saudara. Memberi dalam kekurangan, Tuhan akan melimpahkan berkatnya dari kelimpahannya. Dan dia menerima ibu ini, menerima bantuan yang dia tidak pernah duga, saudara. Giving is not about it is about worship. Ini mengajak kita memberi dengan iman. Ini menumbuhkan hati penyembah, bukan sekedar pemberi. Tuhan tidak menghitung koinmu, tapi dia mengukur hatimu. Kadang suara iman yang terdalam justru lahir dari tangan yang gemetar. Mari kita berdoa dan mempersembahkan hidup, bukan hanya materi. Saudara, saya mendapatkan nubuatan. Tuhan berkata, anakku, sama seperti janda miskin ini, aku melihat hatimu bukan karena besarnya yang kau bawa, tapi karena kau memberi seluruh hidupmu lewat pelayananmu. Aku akan melahirkan suara bagi mereka yang tersembunyi namun taat. Taat dalam senyap. Mereka yang membawa persembahan itu, itulah yang mengguncang surga karena kekuatan iman mereka, ketaatan. Dan jangan takut menjadi suara mereka, saudara. Kita adalah orang yang dilihat Tuhan secara pribadi. Hati kita adalah mezbahnya. Kita memberi bukan dari sisa, tapi dari kasih. Kita percaya walau tidak ada yang melihat. Ketaatan dalam senyap, surga mencatat. Kita hidup untuk menyembah, bukan memamerkan. Kita adalah janda miskin yang beriman ini. Dan persembahan kita akan menggugah kerajaan surga. Tuhan memberkati.
Shalom saudaraku. Shalom semuanya.